Amin. Beri tepuk tangan yang besar buat Tuhan bagi hari ini. Yes. Come on over kamar juga, mighty voice. Yes. You may be seated. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Jaden, Jeremy, are you wake up? Amen. Apa kemana J? Yang kamu ngomong? Apa? Hiu makan tomat. I love you so much katanya. Coba katakan kiri kananmu, hiu makan tomat. I love you so much brother and sister. Biarin yang ngomong-ngomong berat jodoh. Langsung pada ngomong, I love you so much. I love you so much. Yang udah nikah ya nggak perlu ngomong lagi. Are you ready? Ada sebuah topik yang Tuhan taruh di hati saya. Nah pada waktu saya baca ayat declaration pagi hari ini. Dan saya rasa tiba-tiba Tuhan berkata, itu loh nak yang aku mau ratakan dan mau timbun dalam gerejamu. Alkitab katakan ada suara berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Jadi kalau di padang gurun, Tuhan temannya di taman atau di padang gurun dia berjalan. Padang gurun. Dia nggak suka kekeringan. Setan suka anda kering, Tuhan nggak pernah suka kekeringan. Makanya setiap dia lihat ada orang miskin, ada orang sakit, dia pengen jalan di situ. Amin. It's about your faith pagi hari ini. Dan dikatakan gini, luruskanlah jalan di padang gurun, jalan raya bagi Allah kita. Nah, ini masalah kita. Setiap lembah harus ditutup. Setiap gunung dan bukit harus diratakan. Di Yesaya 40 ayat 3 sampai 5, 9 sampai 10. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah rata kalau mau Tuhan jalan di tengah-tengah gereja kita. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Nah, gereja harus dibersihkan dari dua hal ini. Gunung dan lembah. Pastor, apa sih gunung? Banyak. Kalau dalam vision ada gunung kebodohan, ada gunung kesombongan, ada lembah keminderan, ada lembah mental korban. Bukankah saya dan saudara punya itu semuanya? Loh, iblis itu ngancurin keluarga kamu, ngancurin hidup kamu supaya ngancurin uang kamu atau mental kamu. That you cannot think clear. Coba kalau kamu lagi sedih banget atau marah banget, bisa kamu berpikir jernih? No. Makanya Alkitab katakan itu harus diratakan. Saya akan tuntun saudara pelan-pelan pagi hari ini. Anda boleh minum, boleh ke WC, just hang on. Nah, salah satu gunung kebodohan, kita tidak ngomong bukan anak IPA atau anak IPS. Karena mostly anak IPS punya common sense lebih banyak dari anak IPA. Kok anak IPA nggak terima gitu? Makanya kemarin saya tanya sama siapa ya? Sama anaknya Marlin. Kamu anak IPA IPS? IPS, besar anugerahmu saya bilang. Just like your pastor. I'm just joking. Dan salah satu gunung yang harus dipatahkan di gereja Overcomer agar Anda punya pilihan yang hebat dalam pekerjaan, dalam pernikahan, dalam kekekalan, Anda harus mengalahkan gunung ini yang disebut gunung kebodohan. Bukit dan gunung harus diratain. Nah, Amsal 19 ayat 3, let's open the Bible. Amsal 19 ayat 3. Biarkan firman Tuhan yang begitu mahal, lebih daripada persentase saham di sini, masuk ke roh saya dan hati saudara dan meratakan setiap gunung kebodohan di dalam hidup saya dan saudara. Katakan kiri kananmu, hidup udah singkat, jangan bodoh-bodoh banget.
Ayat 3 dikatakan begini, manusia di BIMK-nya, manusia merugikan diri sendiri. Nah, let's be clear, ada banyak hal kita ini gedebruk bahasa Perancisnya. Karena apa? Karena setan, karena rencana Tuhan, atau karena diri sendiri? Anda tahu kenapa pinjol itu, pinjaman online itu bertumbuh subur di Indonesia? Kenapa? Ada orang gak sabar. Ada orang yang gak pernah puas. Ada orang yang ininya tanda kutip quick decisionnya tapi agak bodoh. Makanya mereka asetnya triliunan. Jadi kalau Anda berkata, kenapa ya hidupku kok diserang setan terus, tanda kutip, either Anda udah berhidup benar banget kayak Ayub, atau setan melihat ada banyak gunung kebo. Nih, saya pernah dengar sebuah kesaksian gini. Mostly pernah ada orang, saudara, mungkin nggak di gereja ini, mungkin di Lembah Sunem atau di Manokwari, turun ke 30 meter ke bawah Gunung Krakatau atau Gunung Krakatau Steel gitu ya, atau Freeport gitu ya. Ada orang tanda kutip, mostly anak-anak muda, saudara. I'm worried about the next generation. I'm really worried. Aku menangisi mereka hari ini. Mungkin kalau Anda belum pernah punya anak, Anda nggak ngerti rasanya. Coba anak yang kamu gedein, like mungkin kalau saya overcomer, Anda mungkin ada Pak Heri, ada Pak Wilkie semua, tapi gedenya jadi wow. Kemarin pada waktu saya makan, saya lihat beberapa ada anak muda, saudara, wanita dan pria, nyantai gitu, nyelo gitu ya. Mungkin para bestie berkumpul gitu ya. Wanita pakai ininya segini, nyantai sambil di depan sambil vapean gitu. Saya bilang begini, cukup sebuah gunung kebodohan yang gak pernah dipenuhi firman untuk Anda sampai ke neraka. Tahu gak itu? Anak muda itu berpikir apa? Itu keren. Apa yang membuat orang bodoh? When you live in the sin. Tapi di situ mereka, para wanita semua begini semua, vape. Mereka tahu nggak itu berbahaya? Kebiasaan buruk itu. Kenapa tetap dipilih? Saudara, di dalam, kalau Anda hidup di luar hadirat Tuhan dan firman, kamu nggak bisa punya pilihan. Setan ngomong apa, kamu akan diperbudak oleh itu. Makanya heaven invasion itu gunanya buat apa? Buat ngeroh. Buat money naik. Dapat jodoh. Atau hamil. Atau kerjaan baru. Rumah baru. No, it's more than that. Sebelum itu dikasih, diangkat gunung kebodohan dari hidup saya dan hidup saudara. Supaya, nah langsung kaget semua. Kalau udah diberkati nggak hilang. Alkitab berkata, manusia merugikan diri sendiri oleh kebodohannya, bukan apapun loh. Kemudian menyalahkan Tuhan. Alkitab katakan, kemudian menyalahkan Tuhan atas kerugiannya. Sini siapa yang suka mempertaruhkan Tuhan karena kebodohannya? Kita pernah semua. Saya pernah, yang khotbah pasti pernah. So I'm not to judging you. Kita mau hari ini bercermin semua di dalam firman Tuhan dan di dalam sungai pertobatan. Mumpung masih ada waktu. Dan saya pikir ini ayat benar banget. Ini yang tulis Salomo. Manusia merugikan diri sendiri oleh karena kebodohannya. Kemudian menyalahkan Tuhan atas kebodohan. Makanya tapi kalau kebodohannya diambil, berarti kita akan skip hidup dalam merugikan diri sendiri. Itu dicabut. Nah, untuk ngalahin gunung kebodohan, memang kadang-kadang Selasa ikut doa, Rabu homecoming, Sabtu ada komsel atau misalnya ini ada godly people, Minggu dengar firman lagi. Memang kayak di washing machine begitu. Karena kebodohan kita tuh banyak. Kemudian menyalahkan Tuhan atas hal itu. Di sini siapa yang kalau bisnis gak pernah nanya pemimpin, gak minta didoakan,
dan langsung sikat. Kalau udah bangkrut berkata, kok Tuhan begitu? Jangan angkat tangan. Saya kalau digituin sama orang, Pastor saya ini bisnis di mana Tuhan, saya udah pelayanan loh. Kamu mulainya pakai pengertian sendiri gak? Kamu mengawali bisnis dengan ketamakan gak? Motivasinya apa? Karena Alkitab katakan orang benar itu akan flourish. Tapi seringkali yang terjadi adalah udah kacau balau baru berkata, kok saya sudah pelayanan gak buat bisnismu bagus masalahnya. Kalau gunung kebodohan tadi gak diambil, mau gak pelayanan tetap aja rugi diri sendiri. Memang paling enak itu nyalain apa? Gereja. Nyalain apa? Pelayanan. Oh saya ini sih karena sibuk pelayanan bisnisnya gak berkembang. Oke, mulai sekarang jangan pelayanan, gue pengen tahu lu bisa beli rumah Pondok Indah gak? Ayo. Kamu tak usah pelayanan, tak usah bahasa roh, tak usah baca firman. Pengen tahu kamu bisa gak kaya raya di muka bumi ini. Dan bisa punya karunia menikmati. Semua itu dari Tuhan loh saudara. Ada orang yang harinya mungkin di dompet cuma 10.000 bisa senyum. Tapi ada orang yang tabungannya mungkin udah 500 juta. Kok kayaknya kurang ya, kok kayaknya kurang ya, kok kayaknya kurang ya. Padahal hidupnya tinggal 2 tahun lagi loh. Kenapa kamu gak nikmatin gitu? Apa yang membuat mendesak kamu itu apa? Kekhawatiran. Kekhawatiran selalu mendorong kamu ke arah yang bukan dari Tuhan. Selalu. Selalu. Nah, setan itu datang tidak pernah gak sopan. Setan itu selalu datang karena diundang. Ngerti? Di hukum roh itu setan itu gak bisa datang langsung buka pintu, saya mau masuk. Gak bisa. Selalu diundangnya dengan apa? Kebodohan tadi. Are you there? Contoh kebodohan saudara ya. Bestinya kemiskinan itu apa? Teman baiknya kemiskinan itu apa? Kebodohan dan Alkitab yang ngomong. Jadi gak ada hubungannya sama Contoh saudara, saya banyak lihat ini gini, kenapa iblis pengen melukai kamu lewat keluarga dan semuanya, supaya kamu ini punya banyak lembah dan punya banyak gunung. Think about what I say. Supaya kamu punya poor choices. Coba anak yang broken home selalu punya satu kebodohan. Apapun itu yang penting saya merasa dikasihi. Bener gak? Dan akhirnya poor choices itu membuat kamu tenggelam. Dan ada lagi saudara, mungkin saudara yang hari ini maunya banyak atau misalnya atau apapun gak manage dengan baik. Saya sedih sekali ada banyak orang, anak muda pengen instant money. Recently saya dengar saudara, tahu kemana? Pengen kerja di Kamboja. Tahu nggak itu Kamboja itu judi ilegal di mana kamu ditawan di situ dan uang jin dimakan jin. Tahu nggak itu? Di sini ada nggak yang pernah judi terus kaya? Kasih saya kesaksian. I mean, some of you judinya kan masih di online kan? My mom judinya di Las Vegas, nggak kaya-kaya tuh. Karena selama ada gunung kebodohan tadi, pasti kita akan memasuki fase merugikan diri sendiri. Selalu begitu. Coba nanti kesaksian ya, yang pastor saya judi, wah kasih gereja 2 triliun, kasih sini. Dan saya akan berkati, judi terus. Amin. Ini videonya jangan dipotong, nanti kalau di IG dipotong, kata pastor suruh judi terus. Yang saya ngomong kalau memang judi bikin kamu kaya raya ya. Tapi selama ini gak pernah ada orang judi yang buka judi kaya.
Yang main judi nggak kaya. Dulu mama saya cerita waktu dia judi di daerah Mangga 2 zaman dulu, setelah bangkrut dia masih judi loh. Di bawah tempat judi itu selalu ada pedupaan. Supaya apa? Orang addicted. Zaman sekarang laundry aja pakai Ratu Kunti, saudara. Pakai jimat itu. Orang dunia nggak pede tanpa itu mostly. Saya pernah kemarin ada kesaksian orang yang jual narkoba selalu jual rugi. Di pikiran mereka nggak jual rugi. Mereka tahu dengan iman orang itu akan balik. Setan itu murah di awal karena setan tahu kamu akan balik. Selama kamu ada ini. Dan itu lagi diratain sama Tuhan. Nah, ada juga orang yang berkata gini, gereja apa-apa uang misalnya, roh kebodohan selalu berkata gini, tapi pelit persembahannya. Ayo. Saudara, banyak anak Tuhan di sini, pas miskin doanya bagus, Tuhan pakai aku. Berkati aku agar aku bisa berkati gereja dan orang tuaku. Pas diberkati, gak banyak tuh ke orang tua. Gak banyak juga ke gereja. Saya coba lagi riset. Pengeluaran saya kan, where's my phone? Saya riset kemarin. Jadi kemarin tuh saya nontonin orang harga-harga buat mabuk di Indonesia berapa duit sih? Iya, gembalamu ngeliatin itu malam. Kalau oke, kamu di sini. Oke, kalau mau DWP itu masuknya harus 1,5 juta sampai 3,5 juta per orang. Coba DWP itu kayak apa sih? Lihat sih ada video. Ini DWP kok di Bali, kalau atau di Brazil, lagi di nggak ada audio apa? Nih, EXO saya ajarin. Stop. Harganya 1,5 sampai 3. Saya cari ini dari sumber terpercaya loh ya. It's not hoax loh ya. Makanya saya suka para mantan. Masuk ke Atlas Club Bali, harganya 500.000 sampai 2 juta per orang. Bayangin kalau ditukerin bala-bala atau tahu isi, itu bisa buat setengah gang. And semalam biasanya kalau buka meja atau alkohol biasa 2 sampai 15 juta. Nah, saya yakin 2 nih overcomer, 15 juta gereja lain mungkin. Karena bukan gereja lain, maksudnya orang lain gitu. Gereja lain mah lebih kudus dari overcomer, biasanya gitu biasanya. Edge Club Jakarta harga masuk 500.000. Itu cuma ngelihat lighting loh ya. Sampai 3 juta per orang. Semalam bisa habis 4 sampai 8. Nah, saya mau tanya, saya mau cek, kamu persembahan berapa sih? Saya nggak ngomong EXO, saya tahu EXO nggak punya banyak duit. Yang lain. Sekarang saya mau kasih tahu harga sebuah nyawa. Mama saya pada waktu sakit kanker 2 minggu, 3 minggu habis 400 juta untuk saving her life. $200 asuransi, 200 pada patungan bantuin saya.
Remember? 400 juta. Coba setiap Anda ini diberkati, Anda balikin apa yang layak bagi Tuhan. Kita bisa buat banyak penjangkauan berapa banyak. Saya selalu encourage begini. Kenapa saya suka orang tuh ajak Anda pelayanan, bukan supaya gereja kita tuh kelihatan keren. No. Pada waktu Anda pelayanan, Anda nyerap hikmat. Makanya lihat deh. Pada waktu Anda melayani Tuhan, Anda akan punya hikmat how to handle human, people, common sense jalan, betul ya? Common sense jalan, tahu etika, punya karakter, dan semua kan for free kan? Nah akhirnya pas kerja, kok kamu lebih diberkati dari orang yang tanda kutip, kok Tuhan buka jalan. Nah orang seringkali lupa. Pada waktu sudah sibuk dalam pekerjaan, dia pikir sumbernya yang nyusahin. Padahal kamu belajar common sense dari mana? Dari sekolah? Nggak mungkin. Kamu belajar hikmat handle orang, bagaimana ngomong yang baik, dan bagaimana punya hikmat, keberanian, common sense, dan semua itu ketajaman itu dari mana? Tanya Pak Heri hari ini bisnis. Tanpa rumah Tuhan, ini kita nggak klik. Jadi pelayanan bukan masalah, gua kasih buat gereja, lu juga dapat kok. Let's bring on the table. Percuma teori misalnya suami sayang istri, istri sayang suami, kalau kamu nggak punya dasar takut akan Tuhan, diajarin di mana? Gereja. Kamu pikir itu datang di pantainya Pik? Makanya saya berkata gereja memang mahal. Itu seperti mutiara terpendam di mana kamu harus digging. And something kamu harus jual, tanda kutip jual. Tuhan nggak bilang jual rumahmu, jual kebodohanmu, jual kesombonganmu, jual egomu, baru kamu dapat permata surga. Jadi ayat itu jangan dikali ngomong gini, apa-apa duit, enggak. Tuhan tahu jangankan duit, kebodohan aja lu pelit kata Tuhan. Ego aja pelit dikasih di kaki Tuhan. Jangan ngomong uang. Berapa banyak di sini Anda ngalamin favor Tuhan, bagaimana Anda melayani, bagaimana Anda ilmu negosiasi segala macam atau pekerjaan banyak dapat di rumah Tuhan. Tapi setan itu pintar karena masih bodoh, pikir lihat ya rumah Tuhan itu bla 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 bla. Padahal banyak orang pintar ke situ. Ngerti saudara? Prinsip rumah Tuhan dipakai di dalam company. Anda berani bayar mahal gak buat ikut Tuhan? Sekarang saya ngomong, Salomo bisa jadi raja yang disembah seluruh dunia, attract uang, emas sampai perak gak ada harganya. Itu dari mana? Banyak main di luar, atau banyak beri persembahan, takut akan Allah, belajar dari bapaknya yang takut akan Allah. Dari mana itu semua? Dari bait Allah. Saya nggak tahu Wandi Anda punya anak, Anda bangganya yang mana? Nih? Apakah bangga seperti yang tadi pernah saya lihat kemarin pas saya makan malam, ada orang semua keren, bajunya keren banget, sampai pakai pegang vape segala macam. Atau Wandi Anda lihat anak-anak cucu saudara perkasa di muka bumi melayani Tuhan. Anda harus pilih. Hidup itu harus memilih. Mumpung masih hidup. Makanya
Tahu nggak dari mana kita tahu Tuhan itu baik? Yang bisa saya ajak makan bami Ambon. Ayo. I mean it. Kenapa Tuhan itu baik? Dari mana tandanya? Babi jelambar kita makan habis ini. Aku masih bernafas. Yes, you got it. Sate ya. Gak sia-sia jadi full time. Anda masih napas. Itu Tuhan baik. Jadi Anda yang lagi setengah bokek, tetap ngomong Tuhan baik. Kenapa? Anda masih napas. Masih ada harapan. 7 kali gagal, 8 kali bangkit. Keluaran 15 ayat 25. Anda harus benci kebodohan. Karena kebodohan melahirkan keputusan-keputusan yang bodoh. Pastor, tapi cukup gak? Istilah kasarnya diberkati Tuhan gak cukup. Harus cinta Tuhan. Kalau enggak ada orang kuat sama duit. Coba semua yang pernah bersumpah sama, oh Tuhan pasti aku kan setia. Coba mana tuh vow-nya? Gak ada orang kuat sama tahta, harta, kenyamanan. Gak ada yang kuat. Makanya yang paling kamu harus takutkan adalah dirimu sendiri. Masih ada gak lembah minder dalam hidupmu? Lembah minder kamu gak bisa ditutupi dengan pakaian mahal loh, gak bisa. Itu penyakit yang setan taruh bom waktu dalam hidupmu. Orang minder itu susah dikasih, Anda tahu itu? Ada juga gunung kemalasan, kebodohan, kekerasan hati, banyak gunung kita. Di sini siapa yang suka kalau punya mobil servis gratisnya 5 tahun? Sini angkat tangan. Siapa di sini yang baru punya mobil baru 2 hari servisnya harus itu bayar kalau rusak? Ada yang mau? Overcomer karena Tuhan tahu kita nih nggak mampu, dikasih lagi servis gratis selama tahun ini terakhir. Untuk servis semua gunung-gunung yang kita nggak bisa kalahin bersama Tuhan. Yang kita nggak bisa kalahin dengan kekuatan manusia dan hanya bisa bersama Tuhan. Nah, apapun kondisi rusaknya mobil hidup saya dan hidup saudara, ayo dong rendah hati. Datang ke Tuhan, saya tuh punya ini. Saya tuh gagal di sini. Saya tuh punya ikatan ini, Tuhan tolong. Bersihkan aku gak mampu. Dikasih servis gratis aja masih sombong. Nanti kalau udah bayar lebih-lebih. Kenapa banyak orang gak beli mobil BMW? Tanya servisnya berapa duit per tahun? 20 juta. Kita ini mahal loh. Lagi dikasih Tuhan open gratis servis. Datang dong. BBM turun aja Anda ngantri kok. Kenapa gak datang ke Tuhan? Mumpung lagi gratis, dia gak inget pelanggaran kamu. Datang dong. Orang gembala maunya setiap bertobat yang pengen duluan. Makanya saya berkata, kekuatan neraka yang paling mengerikan, tau gak apa? Rasa malu. Berapa banyak orang karena malu, ngutangnya makin banyak. Betul gak? Malu, minjem lagi, tutup. Wah, itu namanya orang yang berjalan dengan pengertian sendiri. Dulu mama saya, saudara, ini contoh terbaik. Karena kalau saya kasih contoh saudara, pasti saudara tersinggung. Siap dia datang ke saya, dia selalu stres gitu. Lalu suatu saat ketahuan ngutang kredit card
belasan juta. Dan hari itu saya lagi nggak ada uang. Saya berkata, kok nggak ngomong dari awal? Takut, malu. Iblis itu pengen kamu tuh menggulung dosamu, tahu nggak? Dengan apa? Takut, malu. Apa kata orang nanti? Gereja itu bukan tempat display. Kamu nggak perlu berkata, gue punya ini, gue bisa ini. Gereja bukan tempat itu. Gereja tempat kamu berlomba-lomba, berendam di sungai Yordan dan berkata, Tuhan tolong aku. Pulihkan aku. Aku nggak mampu. Makanya saya berkata, banyak roh kebodohan ini hinggapnya mostly, I'm really sorry about this. Di pria ada, di wanita banyak. Makanya Anda wanita, Anda harus pintar dengan Tuhan. Cari hikmat. Ada amin? Pastor, ada ayatnya? Ada. Setan pertama kali targetin bukan si Adam, si Hawa. I'm not racist, I'm saying yes. Hanya setan itu takut sama wanita yang penuh hikmat. Nangkap saudara? Ayo wanita overcomer, Anda pinter, hikmat, penuh dengan anugerah ilahi. Anda dahsyat. Gereja ini revival di tangan para wanita, Anda tahu nggak? Kalau para wanita di gereja ini mengalahkan ular dan kalajengking dan kepala setan, karena itu nubuatan Tuhan sendiri. Wow, dahsyat masih gereja ini. Mental, apalagi gunung itu, Pastor. Gunung atau mental belalang atau selalu mental Mesir. Selalu pengen balik ke belakang. Padahal di belakang gak ada apa-apa. Adanya di depan. Rancangan yang ada padaku damai, sejahtera, kemuliaan dan semuanya. Saudara, saya tuh bingung. Saya seringkali berkata gini. Manusia itu gampang berubah loh. Setuju gak saudara? Manusia itu gampang berubah. Saya lihat, tapi Tuhan itu masalahnya setia. Nah itu agak masalah. Termasuk sama orang-orang yang gak setia. Wah, anak muda zaman sekarang, saudara jangan anggap remeh mereka. They can do something that really shock you. Langsung semua Eksa mau pelayan Tuhan, Eksa langsung begini semua. I'm surprised. I'm surprised. Makanya generasi 5 harus benar-benar diajarin saat teduh. Yang mereka lewati nanti nggak main-main loh. Bukan Mbah Kunti, bukan jin, bukan jimat zaman mereka. Udah semua malaikat jatuh yang mengontrol budaya sama pola pikir dan ekonomi. Mereka adalah generasi yang dimana chip dan itu akan dikenakan dalam generasi mereka. Mereka adalah generasi yang akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Makanya saya berkata ke banyak orang, kalau anakmu nggak sungguh-sungguh sama Tuhan banget, jangan sekolahin mereka ke Amerika. Habis anak. Saya diceritain ada satu orang kaya, anaknya disekolahin di Amerika. Ya nggak semua, nggak majority, tapi some. Oh, mentalmu nggak kuat. Jadi kalau Anda berkata, I have American dream, forget it. Di situ anakmu akan menjadi unpredictable things. And you know, saudara, anaknya umur 20 tahunan, kena kokain di sana. Dan pas pulang ke Indonesia, ada suara ngomong, loncat, dia loncat dari lantai 4.
anak orang kaya. Saudara. Jadi makanya saya bilang tadi sama Mama Riki, apa buktinya kebaikan Tuhan? Kamu masih hidup. Jangan gunain sia-sia. Di depan itu ada apa? Coffin, ada apa? Peti mati. Itu tulisannya Tuhan yang suruh tulis sendiri loh. Semua berakhir di sini dan semua dimulai start dari sini. Itu nggak main-main. Makanya kalau kamu dipilih Tuhan di masa muda, Tuhan pasti punya rencana yang gokil sama kamu. Jangan dibuang. Jangan balik ke belakang, overcomer. Jadi tahu kan kenapa Anda yang hari ini lumayan diberkati di marketplace gara-gara apa? Kamu dilatih dan dapat favor Tuhan di rumah Tuhan, supaya pas kerja kamu dapat favor manusia. Pastor, kenapa saya juga belum kaya? Karena Tuhan berkata belum selesai belajarnya. Masih ada gunung kebodohan. Tadi pada saya jalan ke situ, saya selalu lihat semua all detail mata saya. Saya jalan, saya lihat rumah Tuhan bersih enggak? Saya lihat ada 3 buah botol aqua di samping situ. Saya ngomong sama PM, kok kalian nggak lihat? Baru diambil. Makanya saya mau ngomong ke beberapa orang, makanya kamu butuh masih dilatih. Jangan buru-buru pengen pegang duit. Kumpulin dulu hikmat. Kumpulin dulu favor of God. Ada amin? Ada sebuah kesaksian, seorang milioner diwawancara. Dia ngomong begini, saya udah beli Ferrari, saya udah punya rumah di Florida, I party all night, dan saya baru tahu ternyata saya nggak buat saya bahagia loh. Saya tahu buat beberapa orang yang punya roh penasaran nggak percaya khotbah saya, I know. Karena setiap berkat yang dari dunia ada trapnya. Anda susah keluar dari sana pasti. Ada boundednya. Mama saya tahu nggak judi itu salah. Bikin bangkrut. Sampai jam tangan saya dijual, uang saya diambil, semua dijual. Rumah di PIK dijual, mobil mewahnya dijual, tahu nggak salah? Kenapa tetap harus dilakukan? Terbukti setan itu punya yang namanya ikatan. Kalau kamu nggak benci sama ikatan setan, kamu akan jatuh di situ. Berapa banyak di sini ada banyak anak-anak EXO yang sengsara hidupnya. Ngapain? Nutupin utang orang tua. Makanya overcomer, ibu-ibu, bapak-bapak, stop berhutang. Jangan malu. Minta Tuhan buka jalan. Saya pernah lihat ada satu anak muda imannya gugur sama Tuhan. Karena apa? Nutupin utang kredit card mamanya. Dan dia berkata, Tuhan gak tolong saya. Saya berkata, Tuhan tolong kamu. You just need to be patient. I've been there. Anda gak perlu percaya kalau gembala saudara punya keluarga mungkin di Permata Buana atau di Permata Hijau. I've been there. Capeknya nutupin utang yang saya tidak utang itu capek loh. Tapi apakah iman saya gugur? Enggak. Overcomer tetap jalan. And sometimes saya mau berkata, saya nggak kuat sendiri. Beberapa orang bantuin saya. Apakah itu saya nggak rohani? Enggak juga. Some people bantuin saya loh saat saya susah. Karena untuk melawan semua roh kebodohan kita butuh gandengan tangan.
Gak bisa diumpetin terus, gak bisa. Mandi meledak kok. Saya berdoa anak XO, semua kegagalan keluargamu stop di kamu. I mean it. Kejar Tuhan yang benar. Rajin. Kalahkan kebodohanmu. Andai kamu bisa nolong keluargamu. Semua orang tua berkata, amin. Hanya lihat deh, semua anak EXO yang mau setia dididik di Tuhan di tempat ini, jadi pintar. Jadi pintar. Apa tadi? Ikan hiu, makan tomat. I love you so much. Pintar gak? Pintar. Gereja mahal sih. Gereja mahal. Saya pernah mengalahkan raksasa hutang, kehancuran keluarga, rumah tangga, and I made it. Anda hadir siang hari ini dan tidak menyerah, Andalah pemenang sesungguhnya. Katakan sama-sama, God will open the door. Dulu pada waktu 18 tahun yang lalu, pada waktu ada satu hamba Tuhan dari Amerika berkata, siapa di sini yang percaya punya mobil? Semua orang berkata, masa sih? Tiba-tiba Tuhan berkata, tunjuk jari. Saya berkata, yes and amen. Tiba-tiba gunung kebodohan dan kesialan saya diambil Tuhan. Karena setiap Anda punya iman, itu diambil Tuhan loh, dipatahin. Dan pada waktu saya kuliah, saya udah punya mobil. Kalau ingat lembahnya, mana mungkin, nggak bisa. Saya kan anaknya tukang judi, saya nggak punya apa-apa, nggak ada warisan, segala macam. Membaca saja sulit. Kalau Anda terus percaya semua kebohongan neraka itu, Anda nggak bisa ngambil kelimpahan di depan. Saya sudah lihat banyak contohnya berkat that more than you can handle is destroy your character. I know Anda beberapa udah ngantuk, I know, hang on. Jangan kalah sama orang kelabing. Biasakan kalau di rumah Tuhan setan ngantuk itu dipatahin. And kita buka firman Tuhan sebentar, kita akan selesai. Mengembalakan kalau nggak punya iman, ujungnya akan putus asa, tahu kan? Iman saya itu bukan buat mobil baru, tahu nggak saudara? Iman saya tuh melihat Anda dapat anugerah diberkati Tuhan. Untuk one day kita sama-sama bisa beli gedung gereja, tau gak? Kemarin waktu siapa? Andri ulang tahun ya. Tiba saya berkata, Andri happy birthday. Dan milikilah iman, one day kamu orang donatur terbesar di Overcomer yang bisa beliin rumah, gereja ini gedung. Loh dia pada, wish you luck ya Andri, God bless you ya, healthy ya Andri. Saya berkata, I put my dream. Berambisilah, kalau kamu mau jadi king, jangan king yang nanggung. King yang bisa beli mobil banyak, yang bisa beli rumah banyak. King yang bisa beli gedung gereja nggak banyak. Ambil iman itu, saya berkata. Oh, mukanya nggak percaya itu. Keluaran 15 ayat 25. Anda akan surprise bagaimana Tuhan memberkati beberapa orang dari saudara. Pegang perkataan nubuatan hari ini. Bagaimana Anda lebih dari sekedar bisa beli mobil dan rumah. Anda akan beliin Overcomer gedung gereja. Take it seriously about this prophesy. Jadi kalau lagi macet ke Kerawang, jangan, aduh kapan kayaknya beliin gedung gereja buat Tuhan.
Tuhan berkati aku, bless me gitu. Kalau imanmu kalau udah macet gimana saudara? Keluaran 15 ayat 25. Minggu ini adalah minggu yang kudus, semua overcomer di gereja ini, keluarga, anak muda berperkara sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Keluarkan semua isi hatimu, ketakutanmu, kekhawatiranmu, apapun taruh di kaki Tuhan. Berperkara sama Tuhan minggu ini. Keluaran 15 ayat 25. Musa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, lalu Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Kayu itu dilemparkan Musa ke dalam air dan lalu air itu menjadi tawar sehingga dapat Inilah yang terjadi di overcomer di depan. Semua masalahmu, kalau Tuhan buka jalan, kadang-kadang sama hal yang gak masuk akal. Apa hubungannya air pahit dilempar kayu? Coba nanti pulang saya kasih ember itu air pahit. Kasih kayu lempar, jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Nah banyak bisnismen overcomer tuh begitu. Ini untung, wah semua pada invest. Kalau nggak ada kayunya, tetap tawar. Makanya di dalam Tuhan tuh jangan pikir kok nggak masuk akal. Di Heaven Invasion banyak yang nggak masuk akal. Suruh lempar kayu, Alkitab katakan, dan tiba-tiba manis. Nah ternyata apa tujuannya Tuhan? Membawa orang Israel ke air mara, itu artinya air mata air yang pahit. Untuk mengetes hati mereka. Jadi ada orang-orang yang memang belum diberkati masih mepet untuk ngetes hati saudara. Nangkap saudara? Nah, saya tulis di sini setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang pahitnya apa? Pada waktu mereka terbatas. Mereka belum punya banyak hal, pahit sama Tuhan. Padahal Tuhan lagi berkata, itu sementara. Sayangnya ada banyak orang gak ngelewatin tes itu. Pengennya langsung jump up, diberkati. Gak bisa. Saya tulis dalam note saya, setan itu bapaknya instan memang. Tapi Tuhan bukan bapak instan. Mungkin kalau saya dan Pak Heri, kita pernah hidup di keluarga miskin, betul ya? Jadi tahu rasanya ini semua dari Tuhan. Mungkin beberapa orang nggak pernah miskin banget gitu. Jadi benar-benar kita ngerti mata air pahit dalam hidup saya dan banyak orang di sini bisa manis kalau Tuhan tunjukin lempar kayu. Jadi kadang-kadang dalam rumah tangga saudara, dalam bisnis saudara, Anda harus tahu kayunya itu apa. Nangkap saudara. Dan tiba-tiba jadi manis. Tuhan pengen ngetes hati mereka. Ini Israel nangkep gak yang Tuhan mau? Come on church. Waktu itu mungkin kayunya Pak Heri dunia hobi, ya. Tiba-tiba diberkati Tuhan. Mungkin kayunya yang lain bisa berbeda-beda. Saudara bisa bayangin di dalam Tuhan itu ajaib sekali. Temukan kayu itu apa? Ada keluarga yang dipulihkan gara-gara apa? Kamu lempar kayu dengan apa? Ajak makan. Traktir dong. Ya jangan ngajak makan suruh papa mama yang bayar, itu namanya membakar kayu. Bukan melempar kayu saudara. Saya selalu bilang sama waktu itu sama Dandi Rio berkata, kamu punya papa mama yang saya nggak pernah punya. So you better take care of them well. Ya habis ini yang anaknya di overcomer, kalau mereka nggak mau peluk saudara kasih tahu saya ya. Amen. Saudara, apa kayunya hari ini? Ada yang, Tuhan kenapa aku gagal terus? Kayunya pertobatan kata Tuhan. Atau kayunya apa? Datang ke homecoming, aku pengen lihat kamu rendah hati gak kata Tuhan. Kadang-kadang semua masalah yang kelihatan, isunya itu yang gak kelihatan akarnya.
Pastor kenapa saya kalau bisnis naik sedikit jatuh lagi? Coba cek kesombongannya. Jangan-jangan butuh kayu, kerendahan hati. Pastor saya kok pikirannya kotor terus. Jangan-jangan kebanyakan waktu nganggur. Main sama teman-teman yang juga mungkin ngerempet-ngerempet. Coba lempar kayu, ikut sel group dan bertumbuh di situ. Pastor, anak overcomer kalau di Komsel kurang asik. Memang neraka lebih asik memang. Loh saya ngomong jujur loh. Saya ngomong jujur. Kalau mau cari yang seru, gereja bukan tempatnya. Gak akan asik orang gereja. Lebih seru mana Ji? Main game atau ke gereja? Bener, jujur. Jadi kalau Anda berkata komen, mungkin orang gereja kurang seru. Terlalu menghakimi. Yang menghakimi bukan orang gereja, hati nuranimu yang menghakimi kamu. Setuju gak? Karena penuduhan setan, kamu bawa event kamu lagi pup loh. Kamu tahu itu? Roh penuduhan itu. Kalau setan udah nuntut jangan main-main, Ayub aja habis. Saya selalu ingat peristiwa peliharaan saya. Bagaimana ada satu kuku jari naikin sangkar burungnya dan tiba-tiba ada awan hitam semuanya mati di situ. Setan jangan bilang Anda nggak nyata loh. Kalau gunung kebodohan dan lembah ini nggak ditimbun, kemuliaan Tuhan nggak bisa turun dalam hidup Anda. Coba cari deh, lembah Anda ini apa? Gunung Anda apa? Kok yang sebelah gue udah diberkati, tanda kutip, udah nikmatin anugerah Tuhan pengampunan, gue masih di situ terus. Coba cek. I mean it. Coba cari kayu itu yang bisa membuat mata airmu manis lagi deh. Saya mau Anda mandi di surga nanti punya track record mengalahkan begitu banyak raksasa, mengalahkan gunung dan lembah yang setan pernah taruh. Makanya nama Anda gereja overcomer. Misalnya Dandi di tingkat tertentu mengalahkan kemalasan, mengalahkan nafsu rendah cabul, mengalahkan tanda kutip kepemberontakan, dan dia keluar jadi pemenang. Keren gak? Misalnya. Ke surga jangan jadi, Alkitab katakan, jerami. Yang selamat tapi hidup di muka buminya habis. Entah kesehatannya habis. Entah uangnya amburadul. Anda mau ke surga jadi pemenang atau yang penting gue masuk surga deh. Mau yang ini mana? Pemenang dong. Jadi nanti one day Anda bisa bersaksi sama anggota Komsel, kamu tahu gak aku pernah jatuh 7 kali. Tapi tahun kesini aku bangkit. Ini loh kuncinya. Jangan tiap tahun. Jangan contoh saya. Saya masih jatuh. Begitu dari umur 17 tahun, sekarang udah umur 59. Keluarin lagi di Amsal. Manusia merugikan diri sendiri oleh karena. Coba cek deh. Apa gunung dan lembah dalam hidupmu? Kok ada orang yang mata airnya tuh pahit terus. Overcomer tuh punya 2 chance. Big winner or big loser. Itu doang. Perjudian, betul gak? Setuju gak? Kita ini semua anak-anak broken life mostly. Anak broken life cuma punya 2 nasib. Hancur bener-bener atau sukses dahsyat gitu. Itu 2 aja. Nggak ada middle tuh, nggak ada. Malam pagi hari ini tutup lembahmu,
ratakan gunungmu. Biarkan kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kita. I think we are done. Tutup Alkitab semua. I just cannot imagine bagaimana berkat Tuhan dan dalam hidup saudara, pernikahan saudara kalau kebodohan ini selesai. Jangan balikin keadaanmu, kegagalanmu dengan cara setan. Tadi yang saya ngomong, ada orang-orang anak muda yang ingin cepat utangnya selesai, pengen cepat diberkati dengan mungkin ini contoh kecil, pergi ke Kamboja saya berkata, what the hell is that? Hikmat dari mana kayak begituan? Makanya para king di overcomer, para marketplace, Anda harus bangkit. Cari wisdom Tuhan di dalam firman, jadi teladan dan tolong saudara-saudaramu. Tahu saudara, salah satu yang berbahayanya lembah dalam hidup kita adalah gini. Kita tuh punya roh pelarian, roh runaway. Kalau salah lari, pernah ngalamin nggak? Gagal lari. Kalau anak zaman sekarang katanya ghosting katanya. Hah? No, not healing, ghosting. Mau nggak overcomer, anak muda atau siapapun kalau anak gagal jangan lari, hadapin. Tahu capek gedein saudara di United? Anda tahu kenapa perisai iman saya gede? Nah. Setiap anak gagal saya berkata, Tuhan aku percaya. Ini orang gak akan brengsek lagi Tuhan, aku percaya. Saya kalau ngomong sama Tuhan udah gak pakai Tuhan aku percaya. Dia gak akan setengah baik lagi. Saya akan Tuhan orang brengsek ini jamah Tuhan berkati. Ubah, hajar, didik Tuhan. Saya ngomongnya gitu kalau di rumah. Tuhan tolong orang ini udah di titik hancur, udah utangnya banyak. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Saya doain gitu loh. Makanya saya berkata kalau di overcomer, kalau doanya cuman manis-manisan, aduh nggak kena deh. Kita harus cry out. Di Alkitabnya di Inggris pada waktu Musa menjerit kepada Tuhan, dia berkata he cry out. Jadi ini ada bilang Tuhan what text nggak? Dia he's cry out. Tuhan nih Israel jadi Musa tuh mau ditimbukin batu loh di Alkitab Inggrisnya. Dia berkata Tuhan I'm cry out to you, gimana nih caranya? Tuhan berkata lihat ada sepotong kayu, lemparin aja ke situ. It doesn't make sense. Tapi itulah Tuhan, dia cuma pengen ngetes, artinya buat gua gampang kata Tuhan, it's easy. Cuman kamu mau percaya nggak kata Tuhan? Ini siapa di sini orang-orang yang beberapa orang cerita ke saya, Pastor, ada anak Tuhan di overcomer tuh cari kerjaannya itu gampang, diberkati. Saya berkata saya nggak takut mereka nggak diberkati. Tuhan nggak pernah berhutang soalnya. Yang saya takut bisa nggak mereka handle itu berkat. Dan one day punya visi yang lebih besar daripada kenyamanan mereka. Setuju gak? Jadi kok setiap ulang tahun apa yang diucapin? Lu berhutang beliin gedung buat overcomer. Jangan wish you luck ya, good luck ya. Gak ada lak-lakan tuh gak ada. Kalau kamu bodoh plus malas, nah itu kombinasi setan yang paling dahsyat tuh itu tuh. Terus ujungnya Alkitab katakan hatinya gusar nyalain tuh. Anda yang diberkati tolong saudara-saudaramu. Lihat beberapa orang yang dari sekolah minggu, kamu beberapa orang dari sekolah minggu di overcomer, gedenya diberkati gak? Diberkati. Ya of course kamu gak bisa compare, tapi saya gak diberkati kayak anaknya Lipo. Pernah lihat Tuhan nelan bumi gak? Anda tuh kalau ikut Tuhan, jangan suka konyol. Semua ini bonus saudara. Semua diberkati hari ini.
Lihat para pahlawan di Overcomer yang gak kelihatan. Dimulai dari yang suka menjemput anak-anak XO. Saya dengar kemarin papa mamanya dan di Rio jemputin anak sekolah. Ya betul ya Pak. Terus dia ngomong ada banyak jiwa baru. Ada juga para pahlawan Tuhan tuh, ngurusin anak saudara di belakang tuh. Yang udah aur-auran udah kayak nasi di mana-mana saudara. Nangis. Ada yang mah coret-coret, ada yang berantem. Saya berkata, makanya saya selalu ngomong kepada anak muda, kalau Anda diberkati, coba ingat teman yang pernah bareng kamu, bayarin makan deh. Jangan bucin dulu, jangan. Belum tentu juga itu jodoh kamu, jangan bucin dulu. Bucin dulu sama papa mamamu, berkati dulu. Sama teman pelayanan, berkati mereka deh. Mau dengar satu cerita lucu gak sebelum kita selesai? Ini salah satu gunung kebodohan yang membuat Tuhan menelan bumi. Hidup ini udah sulit, ditambah kebodohan namanya nasib. Thank God about Overcomer. Belas kasihannya, sampai ditulis perjanjiannya, belas kasihan yang tidak terbatas. Tapi jangan cobain Tuhan ya. Dia gak akan biarin dirinya dipermainkan soalnya. Semua ada batasnya, ada waktunya. Ada satu anak XO ini memang anak zaman sekarang lagi lucunya ya, betul ya. Dia keluar dari pelayanan, terus dia izin pastor sama kakak-kakaknya, kok saya nggak pelayanan lagi batch 3 deh. Kenapa? Ya biasalah katanya. Baru jadian. Lo hubungannya apa sama pelayanan? Ya nggak ada waktu katanya gitu. Wah, oke. I get it. Soalnya saya udah ketemu yang kayak gini 29 tahun loh ya. Lalu dia ngomong, iya loh kan itu baru kamu kenal, kamu yakin? Iya, saya harus jaga perasaannya. Waduh. Ini nih. Dahsyat nih. Oh jadi kamu harus tanggung jawab kepada iya. Oh, oke. Let's say itu datang terjadi di hari Minggu, let's say lah ceritanya ya. Hari Rabu ceweknya udah selingkuh. Saya berkati, saya ngomong, aduh Yesus. Saya sampai nggak bisa doa loh benar. Saya bilang Tuhan, kalau ini model generasi akhir zaman, saya benar-benar butuh kasih tidak terbatas. Anda tahu Pastor Kong kan cerita kan, dia ngalamin zero anger. Tapi garis bawahi di umur 60. Artinya saya punya waktu marah 27 tahun lagi. Saya berperkara sama Tuhan. Tuhan remember, umur hampir 60. 43. Dengan perjanjian kasih tidak terbatas, ada 27 tahun lagi untuk saya membumi hanguskan orang-orang yang... No, I'm just kidding. Gembalamu suka bercanda gitu. Saya lihat. Tapi kita boleh tertawa, tapi setiap kita tuh punya loh. Setiap kita cuman jenisnya beda-beda aja. Satu heroin, satu magadon. Beda. Kita punya kebodohan begitu. Dan itu tinggal di dalam kita. Kemarin Pak Johar tuh sampai nangis di mimbar. Kalian tuh bisa sampai ke titik ini, hadirat Tuhannya gimana sih? Anda saksinya ya, betul ya?
Ini rohnya dari mana? Terus saya di rumah pas lihat itu dari 3 jam doa, Pastor. Overcomer, Anda one day harus diberkati. Dan Anda harus mentertawakan kebodohan itu. Jangan ditertawakan orang karena tapi dirimu harus berkata, dulu gua bodoh. Sekarang Tuhan berkati aku. It's not about the money. It's not about the money. No. Ada orang 1 talenta, ada 2, ada yang 5. It's not about that. Tapi saya pengen one day overcomer bertumbuh dewasa. Anda gak di titik itu lagi. Jangan di umur 17 tahun sampai di umur 65 tahun setannya masih sama, berarti Anda gak belajar. Setuju gak? Kata iblis, gue gak perlu kirim another setan lah. Sama yang setan beginiannya dia udah kalah terus. One day gereja ini punya garis akhir. Saya mau terakhir saya kasih sebuah video buat Anda sebagai hadiah. Anda pilih hari ini mau jadi apa? Coba. Pak Dani. Yang dari dulu yang coba Anda pilih ya. JJ milih ya masa depan mau jadi apa ya? Jaden juga ya. Semua ya di sini. Nah ini ya, seru ya. Saya mau katakan, PTP mau jungkir balik, mau koprol, mau gantungan di langit, gak akan sehebat ini. Karena Lucifer memang bapaknya ginian. Jadi kalau gereja mau kayak beginian, salah besar. Jadi kalau Anda berkata kita akan nyaingin dunia, gak perlu, dunia akan binasa kok. Jangan disaingin. Ada lagi nggak? Kayaknya saya menghalangi, kayaknya beberapa orang pengen ngelihat lebih jelas. Nah, nih. Seru ya? Wah, keren. Ya. Ayo, Bapak, Ibu, siapa yang kalau anaknya masuk sini bangga? Daryl, keren gak Daryl? Seru ya? Keren gak? Jonggol, seru gak? Seru, lihat. Keren. Oke. Saya mau ngomong, mau PTP pakai apa nggak akan sehebat mereka. Soal entertainment memang Lucifer adalah ahlinya. Is the master of that. Jadi kalau Anda cari overcomer kurang seru memang. Karena tujuan kita surga. Jelas. Atau Anda mau yang kayak beginian, coba. Kita pilih hari ini, malam hari ini, siang hari ini overcomer. Ingat, mama saya 2 minggu di rumah sakit 400 juta. Satu harga nyawa. Ini ada 6 juta orang hadir. Bisa dihitung pakai duit gak? Gak bisa. Coba Anda bayangin, renungin dan pilih.
Darin. Atau worshiper overcomer, Anda pilih. Mau nggak kayak wanita ini, Darlene Zek? Oke. Ujungnya hidup ini pilihan nggak? Darlene nggak mungkin sehebat tadi kan? Yang DWP? Nggak mungkin. Memang dari awal jadi anak Tuhan memang tujuannya beda. Nah, Anda yang nanti mau punya anak atau punya keluarga, Anda juga harus pilih. Mau cari keluarga yang terus cari kebahagiaan gak ada ujungnya, atau kamu berkata, Tuhan, Engkaulah kebahagiaan keluarga kami. Dan tiba-tiba rasa hausmu untuk mencari kebahagiaan dikenyangkan. Ujungnya orang harus memilih. Saya ngaku gini. Saya kepengen. Coba setel yang tadi Nigeria, just play. Saya kepengen mobil, saya kepengen uang, saya kepengen semua kenikmatan dunia. Anda pikir saya nggak kepengen? Tapi ada satu berita buat saudara, kecilin aja. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa kalau itu ditukarkan dengan Yesus saya. Kalau Anda berpikir gembala itu makhluk roh halus, kalau ada orang punya hal yang lebih baik di dunia, apa gembalamu masih manusia? Iya, saya kepengen. Tapi saya coba, saya nggak bisa. I just can't. Saya tidak bisa menghilangkan Yesus. Tidak bisa. Saya nggak bisa jual Tuhan demi kenyamanan saya. I'm trying, but I can't. I'm trying. Ujungnya saya selalu jatuh di pelukan Yesus lagi, di pelukan Yesus lagi, di pelukan Yesus lagi. Sebagai gembala overcomer, saya pengen Anda ke titik itu. Anda pengen punya, this kind of life. But ujungnya kamu gak akan jatuh lagi di perjinahan, kecewa. Ujungnya kamu akan, kerinduan saya sebagai gembala, ujungnya kamu akan jatuh di pelukan Yesus lagi. That my achievement. Itulah worshiper sejati. Itulah king sejati. Itulah warrior sejati. Kepengen, iya. Tapi jatuhnya selalu kepelukan Yesus lagi. Tes. Dikepelukan Yesus lagi. Saya coba hidup yang susah menjauhkan saya dari kasih Kristus, tapi nggak bisa.
ujungnya jatuh lagi di pelukan Yesus. I try many things. Ujungnya selalu jatuh di pelukan Yesus saya lagi. Saudara, waktu di KKR Nigeria ini ada sebuah cerita behind the KKR. Tes. Reinhard Bonnke kalau Anda dengar suaranya tadi, dia kena cancer tenggorokan. Jadi kalau Anda berkata ikut Tuhan itu harus A sampai Z, gak ada. Saya menyiapkan diri saya ke satu titik. Di mana kata Alkitab, secara tubuh I'm weakened. Tapi secara hati dan calling, saya harus pegang itu teguh. Anda harus nyiapin diri kepada sebuah realita bahwa ikut Tuhan memang ada salibnya. Supaya Anda gak kaget one day. Karena satu nyawa memang mahal. Kemarin saya dengar ada anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, dulu susah, pasti berkati uangnya buat pornografi, buat pelacuran dan segala macam. Saya berkata, Tuhan, bagaimana mungkin? Anda akan kaget siapa Anda kalau Anda sudah diberkati loh. Setuju? Jadi kalau Anda dengar Pastor Reinhard Bonnke tadi di KKR, coba putar aja. Dalam kondisi stadium 4 kanker tenggorokan. KKR buat 6 juta orang. Dan di satu KKR dia sesuatu terjadi, dia berkata gini, semua roh kematian balik kepada kehidupan lagi, dibangkitkan Tuhan. Ada seorang ibu menaruh jasad keluarganya, bapaknya atau anaknya di bawah panggung KKR Reinhard Bonnke, yang bahkan Reinhard Bonnke nggak tahu itu di situ ada mayat. Tiba-tiba pada waktu dia berkata, "Dem!" Keluarlah mayat itu dari kolong ini. Semua orang pada kaget. Dan mayat ini berkata, dan dia menjadi hidup, dia berkata, Tuhan bawa saya dari kematian kepada kehidupan. Pada waktu Reinhard Bonnke tiba-tiba rohnya balik. Saya berkata, memang mahal sih ikut Tuhan. Gak bisa gini, oh capek mundur, gak bisa. Cancer. Gak bisa kita mengikuti Tuhan dengan sebuah lembah yang kita pelihara. Mental korban. Di sini di Overcomer siapa yang gak ada jadi korban? Kita semua jadi korban. Tapi lihat, setelah orang itu party pulang bawa apa? Tapi 6 juta orang itu KKR. Bawa apa? Bawa banyak. Bawa kehidupan. Bawa kesembuhan. Bawa pembalikan keadaan. Kenapa saya kasih sebuah picture ini anak muda dan semua keluarga? Supaya seandainya Anda diberkati, Anda disembuhin, dipulihin, Anda punya target. Enggak cuma cari kebahagiaan. Karena hidup ini is not about you. Ujungnya. It's about the kingdom of God. Bayangin, dia nggak tahu ada orang mati di bawah panggung dan dia berkata, brings life again. Dengan suara cancer stadium 4 tenggorokan, dan gak lama beliau meninggal karena cancer itu.
Dan orang mati itu bangkit. Dan hari itu keluar di headline news di mana-mana. Ada dia dibilang ada kaum rohani, karena dunia pasti nggak ngomong Yesus. Ada kaum rohani, orang mati bangkit. Makanya Tuhan ngomong begini, jangan takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuh, takutlah kepada Allah yang dapat membunuh jiwa dan roh. Dan Tuhan yang sama hadir di tengah-tengah Anda. Di acara kecil, di acara besar, di sekolah minggu, di dalam setiap keadaan saudara. Dia siap menyembuhkan saudara. Dia siap memulihkan saudara. Mari kita berdoa.